minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima lillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala Syekhuna al-Ustad As-Saduddin Al-Ayyubi hafizahullahu ta'ala, tahliyatul qalbi, tazkiyah yang nomor 2 dari 7. Yang pertama tahliyah, yang kedua tahliyah, yang ketiga ijtinabul muharramat, yang keempat fi'lul wajibat, yang kelima tarkul makruhat wal ikthar minal mandubat, yang keenam taqlilul mubahat, yang ketujuh at-tahaqquq bil adabi wal muru'at. Ya, ini yang kedua. Ini yang kedua dari yang 7. Tahliyatul qalbi, memberikan asupan-asupan hati, memberikan vitamin-vitamin hati, memberikan hiasan-hiasan hati, memberikan vitamin-vitamin hati. Halla yuhalli itu kalau secara bahasa artinya memakai perhiasan. Hilyah itu perhiasan. Halla yuhalli tahliyatan. Maka bagaimana kita memberikan perhiasan hati, sifat-sifat mulia hati. Yang pertama, Syekh akan menyebutkan 3 sifat pokok untuk hati, yaitu at-taubah, al-ikhlas, at-tawakkul. Jadi taubat itu adalah pekerjaan hati. Maka kalau kita perhatikan ya, tidak hanya secara kata ya, syarat taubat itu al-iqla'u fil hal. Misalkan kita berbuat maksiat, taubatnya itu biar sah, yang pertama harus ada al-iqla' fil hal. Ketika bertaubat itu dia tidak sedang melakukan maksiat itu. Misalkan bertaubat dari riba, maka biar dosa riba itu diampuni, ketika taubat dia harus sudah meninggalkan riba. Syarat yang kedua adalah an-nadamu. Lah, penyesalan itu kan aktivitas hati. Bahkan an-nadam itu pokok dari tobat adalah adanya penyesalan di hati. Jadi walaupun kita mengatakan astagfirullah wa atubu ilaik 1000 kali, kalau di hati kita tidak ada penyesalan, tobat itu enggak sah. Berarti tobat itu adalah aktivitas hati. Kemudian rukun tobat yang ketiga adalah al-azmu an la ya'ud, azam kuat untuk tidak mengulangi. Lagi-lagi azam itu adalah pekerjaan hati. Jadi taubat itu adalah aktivitas hati. Taubat itu adalah aktivitas hati. Kita akan mulai dengan maqam al-awwal. Ya, dinamakan dengan maqam ya. Kalau sifat mulia itu dinamakan dengan maqam. Maqam taubat, maqam tawakal, maqam sabar, maqam ridho, maqam qanaah, maqam taslim. Nah, kalau penyakit dinamakan da'ul hasad, da'ul riya, da'ul gitu. Al-maqamul awal at-taubah. Apa itu taubah? Definisinya tarkudz dzanbi ma'an nadam. Nah, tarkudz dzanbi itu rukun yang pertama, iqla. Ya, ini al-iqla itu artinya tarkudz dzanbi ma'an nadam. Nadam rukun yang kedua, meninggalkan dosa disertai dengan penyesalan di hati, wal azm ala adamir ruju'i ilaih, dan disertai keinginan kuat untuk tidak mengulanginya. Ini kalau maksiat itu berkenaan dengan diri kita sendiri dengan Allah. Tapi kalau ada sangkut pautnya dengan hak-hak orang lain berupa harta atau dan semisalnya, maka ditambah ma'araddil huquqi li ashabiha in ta'allaqat bi huquqil akharin, disertai mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya apabila taubat itu berkenaan atau bersinggungan dengan hak-hak orang lain. Jadi kalau antara maksiat kita dan Allah, rukunnya ada 3. Kalau antara
kita dengan manusia rukunnya ada 4. Apa yang didefinisi itu yaitu rukun-rukun itu sendiri gitu loh. Di rukun-rukun taubat biar sah ketika taubat sedang tidak melakukan dosa. Ketika taubat ada rasa hati menyesal. Ketika taubat ada keinginan kuat untuk tidak mengulangi. Disertai mengembalikan hak-hak orang lain. Jadi kalau misal kita taubat ya, tapi di hati itu, jadi kita itu misalkan gini, memahami taubat itu hanya sebatas biar dosa itu hilang. Jadi kita tuh kan kalau udah taubat dosa hilang lah. Jadi kita taubat itu biar istifa'us surut, biar dosa hilang. Tapi di hati kecil kita tidak ada azam untuk meninggalkan itu. Nggak apa-apa, nanti saya akan lakukan lagi. Toh juga nanti bisa taubat lagi. Berarti di taubat dia, di taubat saya, di taubatnya kita itu tidak ada azam untuk tidak mengulangi. Taubatnya tidak sah. Jadi misalkan ya Allah, misalkan hati kita mengatakan, ya Allah saya taubat dari berkelahi dengan teman saya. Karena kan berkelahi ada hinaannya, ada sombongnya, itu kan dosa besar. Tapi di hatinya nggak ada azam, nanti yang penting kalaupun dia kayak berkelakuan gitu lagi, saya akan berkelahi lagi. Ya, tapi sekarang saya tobat. Tapi tidak ada azam untuk tidak mengulangi. Itu berarti tobatnya tidak sah. Jadi susah tobat itu. Makanya kita disuruh untuk selalu bertobat agar terbiasa untuk tobat. Karena tobat, jikalau tobat itu adalah ucapan lisan, dia mudah. Tapi taubat itu adalah ucapan hati. Dia adalah rasa menyesal, kemudian keinginan kuat untuk tidak mengulangi apa yang dia sesali. Nah, itu semua aktivitas hati, itu tidak mudah. Ya, makanya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah menyukai orang yang selalu bertobat. Ini isyarat bahwasanya rasa penyesalan, keinginan untuk tidak mengulangi apa yang dia sesali itu hanya bisa timbul rasa itu kalau diulang-ulang. Jadi setiap maksiat kita mengosongkan waktu, meluangkan waktu untuk menyendiri, menyesali ya, mentadaburi, kemudian memikirkan sehingga keluar penyesalan. Lah ketika penyesalan itu keluar, itu sudah sah itu tobatnya. Salah satu rukun tobat sudah terpenuhi. Kemudian keluarkan lagi keinginan, ya Allah saya nggak akan melakukan ini lagi. Lah, tobatnya sah. Kalau tobat sambil tidak maksiat, ini semua orang saya yakin bisa. Misalkan tobat dari bohong. Ketika tobat sedang nggak berbohong, itu sudah terpenuhi syaratnya. Tapi mengeluarkan rasa menyesal, kemudian mengeluarkan keinginan kuat untuk tidak mengulangi, ini harus sering berlatih. Karena taubat itu hukumnya fardhu ain alal faur. Secara fikih, secara syariat, taubat itu harus segera setelah perbuatan maksiat. Dan taubat itu dosa besar dan juga dosa kecil. Jadi kadang ada yang memahami gini, taubat itu dari dosa besar. Tidak betul, yang betul itu gini, dosa besar hanya diampuni kalau dengan taubat. Tapi taubat itu untuk dosa besar dan dosa kecil. Karena dosa kecil selain diampuni dengan taubat, bisa diampuni dengan amalan soleh. Innal hasanat yudhibnas sayiat. As-sholatu bainas as-sholatu isla sholat kafaratun lima bainahuma. Sholat ke sholat itu menghapus dosa, terus kebaikan itu menghapus dosa. Itu dosa kecil. Tapi yang menghapus dosa kecil itu gak hanya itu saja, taubat juga harus. Artinya kalau kita melakukan dosa dan dosa itu tidak dihapus dengan kebaikan, maka kita harus bertaubat gitu loh. Dan kita gak tahu kebaikan kita itu apakah diterima untuk menghapus dosa kita, maka kita melakukan taubat juga gitu. Jadi
taubat itu wajib untuk dosa besar dan dosa kecil. Hanya saja kalau dosa besar itu harus dengan taubat. Kalau dosa kecil itu diampuni dengan taubat dan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Seperti misalkan man qama ramadhana imanan wahtisaban aw man qama lailatal qadri iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ulama jumhur sepakat ghufira lahu itu dosa kecil. Adapun dosa besar tidak ghufira lahu, kecuali dia tidak memiliki dosa kecil. Maka fadilah qiyam dia itu diakomodasikan untuk konsumsi dosa besar. Nah, dia nggak punya dosa kecil, sementara dia qoma lailatul qadri imanan wahtisaban atau qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu, tapi dosa kecilnya nggak ada, insya Allah bisa menghapus dosa besar. Tapi siapa dari kita yang nggak memiliki dosa kecil? Ya kan, wong dosa besar aja banyak, apalagi kecil gitu loh. Ya, maka dari itu taubat ini adalah sebuah obat hati. Maka jangan sampai kita jarang bertobat. Maka karena dia obat hati juga, kita bisa melatih tobat itu dimanapun dan kapanpun. Sambil berjalan, hatinya menyesali dosa kita yang kita lakukan tadi pagi, tadi malam, kemarin sore. Kemudian hati kita berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Itu juga tobat, karena dia aktivitas hati. Maka kalau ada yang bertanya, istighfar itu tobat atau bukan? Jikalau istighfar itu hanya lafaz astagfirullah, maka dia adalah zikir ibadah berpahala, tapi belum menjadi taubat. Kecuali sambil istighfar menghadirkan di hatinya maksiat yang dia taubati dan keinginan kuat agar tidak mengulangi yang dia taubati, maka istighfar di sini jadi taubat juga karena ada aktivitas hati di situ. Ya, maka itu istighfar secara umum beda dengan taubat. Tapi bisa juga istighfar menjadi taubat apabila melakukan rukun-rukun taubat juga. Kemudian arkanuha sudah, ta'rifuha sudah, fadluha, fadilah tobat ini tuh banyak sekali. Yang pertama istijabatan li amrillah wa i'lanan, wa istijabatun li amrillah wa i'lanun lil iftiqarillah, bentuk menjawab perintah Allah karena Allah menyuruh kita untuk taubat, dan bentuk bahwasanya kita itu butuh Allah, iftiqar. Jadi kalau orang nggak taubat kan artinya dia nggak butuh surga, nggak butuh ampunan, masa bodoh, nggak merasa hamba, sombong, takabur, tinggi hati, itu orang yang nggak taubat. Jadi taubat itu menunjukkan bahwasanya kita masih hamba Allah, kita butuh Allah, seperti itu. Kemudian fadluha, ya, fadluha sababun lil falahi fil akhirah. Taubat itu adalah sebab kita masuk surga, sebab kita tidak masuk neraka, sebab husnul khotimah. Ya, antum semua saya yakin tahu hadis inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina anari illa dira' fayamalu bi amali ahli nari fayadkhulun nar wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainan nar illa dira fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhulul jannah. Artinya taubat ini wasilah untuk falah. Falah itu berarti indikasinya akhir hidup dia itu husnul khotimah. Jadi ketika kita selalu bertaubat, walaupun setelah itu berbuat dosa lagi, tapi kita menyesal lagi dengan hati kita, kita berazam kuat lagi dengan hati kita, insya Allah ya, kemaksiatan yang kedua itu intensitasnya itu lebih rendah dari yang pertama. Jikalau yang pertama maksiatnya itu full, total, all out, 100% maksiat, yang kedua jikalau mengulangi lagi, insya Allah setelah taubat yang betul, mungkin dia belum bisa menghilangkan 100% tapi jadi 50%.
Setelah itu dia menyesal lagi, azam lagi, jadi 10%. Akhirnya nggak bermaksiat sama sekali. Jadi kalau taubat yang benar itu tetap ada efeknya. Jadi kalau kita misalkan merasa saya ini sering melakukan maksiat A, maksiat B, tapi kok sudah taubat kok masih terus ya, bisa jadi taubat kita nggak pakai hati, hanya pakai ucapan. Itu lebih kepada zikir ataupun istighfar, berpahala tapi belum taubat gitu loh. Taubat itu harus ada penyesalan batin, azam batin, harus ada dua itu intinya. Kemudian sababun lil falahi fil akhirah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Maka ada sempat kami dengar dari beberapa guru kami ya, wali Allah itu bukan yang tidak pernah berdosa, kekasih Allah itu bukan yang tidak pernah berdosa, tapi mereka yang ketika berdosa langsung bertaubat. Maksudnya bertaubat adalah tadi penyesalan hati, azam hati, aktivitas hati, seperti itu. Dan taubat itu kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Saya, antum semua tidak terkecuali. Taubat itu amalan yang pahalanya besar dan akibatnya itu hebat. Karena dengan taubat dosa itu bersih. Jadi setan tuh nggak suka kita untuk taubat itu. Syahwat itu nggak suka kalau kita taubat. Maka kita semua yang pernah berbuat dosa, kita semuanya tanpa terkecuali pasti merasakan ketika kita berbuat sebuah kesalahan dan menyesalinya atau dan mengakui itu salah, untuk duduk taubat itu mesti banyak gangguannya. Nanti saja berat, karena dia amalan soleh yang pahalanya besar, dia itu kunci keselamatan. Jadi tidak mudah, ada godaan, terus juga ada cobaan, ada gangguan, ada bisikan, suruh mengakhirkan saja. Karena nafsu setan itu gak suka dengan tobatnya kita manusia itu. Dan mereka itu tahu kalau kita tobat itu artinya kita akan memulai dari halaman kosong tanpa dosa. Nah, itu artinya fadilah yang luar biasa besar tobat itu. Ya, seperti itu. Jadi karena fadilahnya besar, maka godaannya itu besar, melakukannya juga susah. Itu sudah jadi tabiat, sesuatu yang logis ya. Apapun yang menguntungkan itu mesti usahanya besar. Apapun yang faedahnya besar itu mesti cobaannya besar. Di segala urusan ukhrawi atau duniawi, dini atau ghairu dini, itu namanya sesuatu yang memiliki keuntungan besar, memiliki cobaan, rintangan yang besar. Itu sudah pasti. Kemudian fadilah yang ketiga adalah mahwu, menghapus, menghilangkan atharul dzunub anil qalbi. Ya, ini besar banget faedahnya. Taubat yang menyesal, taubat yang azam itu akan menghapus jejak efek samping dari dosa, wa tansyitun lahu, dan akan mengembalikan kekuatan hati untuk semangat lagi. Jadi luar biasa efeknya tobat itu. Jadi itu fadilah dari tobat. Sebentar ya.
Taib. Selanjutnya, makam yang kedua adalah al-ikhlas. Al-ikhlas artinya adalah ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fil ibadah. Menghanyakan Allah ketika melakukan ibadah apapun. Masuk kelas, puasa, iftar, tarawih, tahajud, sahur, qiyamul lail, qobliyah subuh, dakwah, taklim, tahfidz, tadarus, semua ibadah menghanyakan orientasi dan tujuannya hanya untuk Allah. Ini niat yang merupakan syarat mendapat pahala, diterima atau tidak sebuah amalan. Ini niat secara ilmu tazkiyah. Ya, jadi niat secara ilmu tazkiyah itu nafas yang mempengaruhi diterima atau tidaknya sebuah ibadah. Itu adalah kita ketika ibadah menghanyakan orientasi ibadah kita untuk Allah atau tidak. Adapun niat dalam fikih itu adalah pengen kita sholat, ya, qasdul fi'li muqtarinan bi awwalihi. Ya, jadi ketika kita takbir di hati kita, saya niat duhur, itu niat fikih. Tapi kalau niat di dalam tazkiyah ini dinamakan dengan ikhlas. Ya, beda ya. Jadi innamal amalu binniyat itu kalau kita di fikih maksudnya adalah mengatakan usolli fardhu dhuhri, hati kita pas takbiratul ihram mengatakan nawaitu raf'al hadatsul asghari atau nawaitu fardhul wudu ketika membasuh muka. Itu niat di dalam bab fikih. Itu tidak berbicara tentang diterima enggak ibadah kita, pahalanya dapat atau enggak, itu berbicara nanti sholatnya diulang atau enggak, nanti wudunya diulang atau enggak. Kalau enggak diulang, kalau sudah ada hati ngomong itu enggak diulang. Dan itu gampang sekali. Ketika Allah Akbar di hati kita, sholli fardhu, saya sholat duhur karena Allah, itu gampang sekali. Tapi ini sholat kita ini untuk siapa motivasinya? Jangan-jangan sholat kita nggak punya motivasi, sudah jadi adat. Sholat itu ibadah, tapi karena setiap hari sholat akhirnya jadi adat. Yang penting udah jam 12 otomatis gerak ke masjid gitu aja, tanpa ada rasa untuk Allah, untuk siapa, nggak untuk siapa-siapa. Lah ini berarti nggak ikhlas ini, nggak ada pahalanya. Walaupun setelah fikih ya nggak usah sholat lagi, wong sudah niat fikih kok, tapi pahala nggak ada. Ya. Kenapa puasa? Semua orang puasa, kalau nggak puasa malu, motivasinya malu. Nah, berarti nggak ikhlas. Ikhlas itu amal hati, ikhlas itu aktivitas hati. Hati menghadirkan persembahan. Ini sholat untuk Allah. Jadi kita ini budak, kita ini orang yang ingin memberikan sesajen, tapi untuk yang berhak untuk mendapatkan sesajen yaitu Allah, berupa sholat. Jadi kita tuh takut masuk neraka, takut mati su'ul khotimah, takut hidup tidak berkah, takut mendapat laknat Allah, takut menjadi kafir. Sehingga ketakutan kita semua ini plus pengharapan kita akan surganya, ridhonya, segala ketakutan kita dan pengharapan kita ini menghasilkan kita ini takut dan berharap, sehingga ibadah itu ibarat sesajen kita. Jadi setiap kita melakukan ibadah apapun, betul-betul kita ini pengen ridhonya Allah, pengen ini saya sajikan untuk Tuhan saya, karena saya takut dan saya berharap. Jadi masuk kelas itu yang dipikirkan adalah, lah ini pengorbanan saya untuk Allah, ini sesajen saya untuk Allah, saya masuk kelas ini untuk saya sajikan kepada Allah. Lah hati itu memikirkan itu. Ketika saya ngajar, ini persembahan untuk Allah, hati itu terbesit akan itu. Lah kalau tidak,
berarti kita tidak ikhlas. Jangan-jangan masuk kelas itu, wah ujian 2 hari lagi, masuk kelas 1 minggu lagi, biar ujiannya bisa lancar saya masuk kelas. Berarti tidak ada hati yang bergerak untuk memberikan sesajen, pengorbanan, cost hanya untuk ibadah kepada Allah. Itu tak ada, berarti tidak ikhlas. Ikhlas itu susah. Tapi orang yang terus memaksa untuk ikhlas, mencoba untuk ikhlas, lah itu makomnya besar sekali. Dia akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa karena dia tidak menginginkan kecuali hanya Allah. Lagi-lagi untuk menghadirkan Allah itu dilatihnya dengan zikir. Lagi-lagi itu tobat itu agar menghadirkan Islam ya diawali dengan banyak zikir sehingga ingat Allah. Akhirnya dia bisa ini. Ya seperti itu. Jadi al-ikhlas itu adalah ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala bil qasdi. Ya, seperti itu. Alamatuhu. Ikhlas itu kita hanya bisa tahu ciri-cirinya. Artinya kita nggak bisa mengatakan antum tuh nggak ikhlas, nggak bisa. Wong itu hati kita kok. Antum itu pamer, ngisi ngaji di mana-mana, taklim di mana-mana, ngajar di mana-mana, nggak ikhlas antum itu. Kalau ikhlas itu ya di rumah, biar nggak ada yang tahu. Kita nggak bisa seperti itu. Ya, ikhlas itu amalan hati. Ya, seperti itu. Antum itu kerudungnya besar biar dibilang ustazah, nggak bisa. Antum nggak ikhlas kerudungan, ya nggak bisa. Justru orang yang ngomong itu berbuat dosa, menghina, maksiat lisan, ya maksiat itu. Ikhlas itu hati, seperti itu ya. Tapi ulama kadang memberikan ciri-ciri sehingga kita itu bisa mendeteksi diri kita itu ikhlas atau enggak. Jadi kita bisa tahu dengan ciri-ciri ini progres diri kita. Oh, sekarang hari ini gini, besok gini. Oh, berarti saya sudah mulai berlatih keikhlasan. Tapi untuk diri sendiri, alamat ini kita pakai untuk mendeteksi diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Apa salah satu ciri-ciri ikhlas itu ya? Yang pertama, ini hari keberapa ini? Ke-6 ya. Apa namanya? Takutnya nanti nggak selesai gitu kalau lupa hari kan. Tiba-tiba udah hari ke-9 ternyata belum selesai. Ya. Alamatul ikhlas adamu intidhari syai'in minal khalqi. Ini penting. Ketika kita melakukan ibadah apapun dan hati kita tidak menunggu. Nah, menunggu apa? Ya apa saja. Pujian lisan, hadiah uang, nilai yang besar, prestasi, ranking yang tinggi, gelar yang menarik, apapun itu, ketika kita melakukan ibadah dan nggak menunggu, itu ciri-ciri kita sedang berada di jalan ikhlas. Ya, seperti itu. Tidak menunggu apa-apa. Ya. Tidak menunggu balasan dari makhluk, dari sesama manusia. Kemudian yang kedua, tafdhilu ibadatis sir 'alal ibadatil alaniyah. Mengfavoritkan ibadah itu tidak diketahui daripada diketahui. Ketika kita sudah seperti itu, kecuali al-arkan, kecuali sholat, zakat fitri, saum Ramadan, haji, itu adalah syiar dan syariatnya memang disuruh agar jamaah rame bersama. Itu memang itu pengecualian. Tapi ibadah-ibadah yang sunnah, yang bukan ibadah syiar, bukan sholat id, bukan idul adha, kan kita tahu tuh ada ibadah yang memang syiar, kayak kurban, itu kan syiar. Memang dengan ibadah itu dilakukan bersama, kelihatan ini Islam ini azim, agung, bersatu bersama, dan membuat musuh Islam itu ketar-ketir. Karena memang dia diniatkan syiar, kayak azan. Azan itu sunnah tapi syiar.
Justru kalau azan itu sir, buat apa azan? Ya. Tapi itu kan bisa dihitung jari itu. Ibadah yang syiar itu kan bisa dihitung jari. Hudud, qadha, pengadilan, iqamatul hudud, penegakan syariat, rukun Islam itu kan bisa dihitung jari. Tapi ibadah-ibadah yang sifatnya privasi, sedekah, zikir, taubat, istighfar, berdoa, belajar, baca Quran. Nah, ini kan ibadah yang sifatnya privasi. Jikalau ibadah yang sifatnya privasi seperti ini bukan ibadah syiar dan bukan rukun Islam, ini kita lebih nyaman ketika sendiri, ini berarti kita di jalur ikhlas. Tapi kalau lebih nyaman ketika terekspos, berarti belum di jalur ikhlas. Seperti itu. Selanjutnya, isa'atu dhanni bin nafsi wattihamuha bitaksir. Ketika kita bersuudzon terhadap diri kita, ketika kita bersuudzon terhadap diri kita, ya, saya ini kayaknya sholat saya kurang bagus, kayaknya puasa saya hari ini belum sempurna, kayaknya tarawih saya ini masih jauh dari kata khusyuk, zikir saya ini masih sangat kurang, tobat saya jarang, selalu merasa ibadahnya kurang. Wattihamuha bitaksir, dan selalu kalaupun melakukan nggak sempurna, jadi merasa ibadah saya kurang, artinya nggak melakukan tapi dikit, atau kalaupun melakukan tapi kayaknya nggak ada khusyuknya, kayaknya nggak ada hadirnya, nggak ada kehadiran hati kita. Ini taksir namanya. Merasa ibadah dikit dan merasa yang sedikit itu nggak sempurna, itu namanya ittihamun nafsi bitaksir dan suudzon dengan diri sendiri. Itu positif, itu artinya kita berada dalam jalur ikhlas. Kemudian yang keempat, ciri kalau kita berada dalam track ikhlas itu adalah istiwaul madhi wa dzam. Mau orang memuji kita atau mau orang merendahkan kita, kita netral sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak jatuh ke jurang, seperti itu. Jadi sama, pujian dan cercaan itu sama. Ini lagi-lagi adalah aktivitas hati, ya. Maka sebenarnya manusia itu adalah hatinya. Kita dari kemarin ya, dari hari pertama, dari bidayatul bidayah, dari kaidah 20, itu semuanya berbicara tentang hati, bagaimana mengatur hati. Karena ternyata efek luaran itu yang terjadi dengan lisan kita, mata kita, orang bersikap terhadap kita, terus galau, sedih, putus asa, itu semuanya gara-gara kita tidak memberi makan dan asupan yang cukup untuk hati kita. Kita terkena penyakit hati, kita tidak mengatur hati kita tidak menggantungkan hati kita kepada Allah, kita tersandra dengan pujian manusia, dengan cercaan manusia, itu semuanya hati. Jadi kita hidup itu ternyata hati. Maka kalau kita tahu bahwasanya ilmu hati itu sedemikian luas dan rumit dan penting, sekarang kita bisa memahami bahwasanya kok sahabat itu ya ada yang kaya, ada yang fakir, dan yang fakir banyak, yang susah banyak, tapi kok selalu jihad sama Rasulullah. Kadang ketika anaknya meninggal dalam perang, kuat sahabat gak murtad, ya karena yang ditarbiyah sama Rasulullah itu hatinya. Hati itu adalah sumber kebahagiaan, itu adalah hati, ya. Jadi ilmu hati ini penting sekali, dan prakteknya itu memang membutuhkan kebiasaan dan waktu. Karena kita ini hidup ini memang materi. Mata melihat materi, tangan merasakan materi, mulut, lisan mencicipi makanan materi, minuman materi, rumah yang kita tempati materi. Jadi kita itu karena selalu membiasakan dengan yang materi,
enaknya sofa, empuknya kasur, enaknya makanan, segernya minuman, ya, indahnya pemandangan, indahnya gadget, indahnya perhiasan. Jadi mata kita itu selalu terbiasa dengan yang materi. Ya. Yang materi itu sebenarnya kalau cukup dengan kebutuhan saja itu nggak berbahaya. Tapi ketika yang materi ini melebihi kebutuhan, bahkan tembus sampai kemakruhan dan keharaman, uang berlebihan dalam yang mubah saja itu berbahaya. Sementara hati kita tidak pernah kita zikiri, nggak pernah kita taubati, kita ikhlasi, kita bersihkan dari hasad, sehingga hati ini nggak peka, hati ini lemah karena nggak pernah riyadhah, nggak pernah olahraga. Olahraganya dengan apa? Ya dengan asupan hati yang kita pelajari selama ini. Sementara mata kita itu selalu dibiasakan dengan melihat yang bagus, mulut kita itu dibiasakan, sehingga kita ini lebih nempel ke yang fisik-fisik, yang hati terlupakan. Akhirnya hidupnya itu sedih, hidupnya itu terbalas fisik. Kalau fisik nggak terpenuhi, berarti saya ini nggak bahagia. Kalau kebutuhan fisik nggak tercukupi, berarti saya ini gagal, putus asa. Akhirnya berimbas ke keyakinan, ke pemikiran, ke ideologi yang nggak betul. Itu awalnya dari syahwat. Maka semua ideologi keduniaan, baik itu liberalisme, pluralisme, sekularisme, kemudian hedonisme, materialisme, kemudian LGBT, penyimpangan itu kok bisa jadi keyakinan? Karena awalnya dari apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu, penyembahan, penuhanan hawa nafsu. Mereka adalah orang-orang yang kalah melawan hatinya dan pasrah terhadap nafsunya, dan untuk mendakwahkan nafsunya itu ke orang yang banyak agar dunia diperbudak oleh nafsu, mereka menjadikan teori-teori itu. Liberal menuhankan akal, plural meniadakan Tuhan, semua itu betul, ya. Tapi Islam yang seimbang dalam mengatur materi, fisik dan non materi, metafisik, yang mana itu hati, Allah, akhirat, ya. Islam datang untuk melawan itu. Nggak boleh kalah dengan hawa nafsu. Karena kalau dunia dikuasai nafsu itu kerusakan. Ya, hawa nafsu harus diatur di tengah-tengah. Ya, itulah semua kerusakan di dunia ini sebabnya adalah manittakhadha ilahahu hawahu, menuhankan hawa nafsu. Jadi itu hikmahnya kita tazkiyatun nafs itu. Fadilahnya ikhlas itu apa? Yunji fid dunya wal akhirah, menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Yusakkinun nafs wa yutam'inuha, membuat jiwa tenang, tuma'ninah. Bi yahfadhu thawabal a'mal, menjaga pahala amalan di akhirat. Yuzaki sahibahu wa yutahhir qalbahu amma siwallah, membersihkan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi fadilahnya banyak sekali, enggak terhingga. Intinya fi jannatin khalidatin abadiyatin, masuk surga yang kekal selamanya. Itu inti nikmatnya di situ, mendapatkan keridhaan Allah. Tapi faedah duniawiyahnya nggak bisa terkira. Ya, pikiran yang jembar, hati yang luas, hidup yang cerah, rasa yang nyaman, tidak sempit, tidak galau, tidak gelisah, tidak putus asa. Banyak sekali, nggak bisa dihitung. Ikhlas itu faedah duniawiyahnya. Ya. Tapi kalau kita memang sudah tertuhankan oleh dunia dan materi atau hawa nafsu, ya kita akan menjadikan standar sukses bahagia itu semuanya adalah materi. Ya, seperti itu. Makanya tadabbur Quran, riyadhatun nafs, dzikir, itu semua ilmu ini itu untuk mengkonter agar kita tidak ke dunia-duniaan. Seperti itu. Tidak berideologi keduniaan. Gak apa-apa punya dunia yang kaya raya, gak apa-apa, tapi tidak diperbudak oleh dunia. Seperti itu. Kemudian makom yang ketiga, yang terakhir adalah makom tawakul.
Apa artinya tawakul? Tawakul artinya sidqu timadil qalbi ala Allah Ta'ala, ketulusan hati kita. Jadi hati kita itu meyakini gini, semua itu perbuatan Allah, semua itu kehendak Allah, semua itu karena kekuatan Allah. Jadi semua yang terjadi itu karena Allah. Ya, kita ini hanya perantara, sebab, tapi pemberi pengaruh, muathir atau musabbib itu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perantara saja. Ya. Jadi hati itu betul-betul bersandar kepada Allah karena beliaulah, Allah lah musabbibul asbab. Ya, beliaulah yang bisa semuanya. Jadi kita tidak bersandar ke otak kita, ke skill kita, ke kemampuan kita. Dalam apa? Fi jalbil masalih, dalam mencari yang baik, wadaf'il madar, menghindari yang buruk. Mencari yang baik itu dalam apa? Dalam belajar, dalam ibadah, ataupun dalam berobat, daf'il madar, berobat. Apapun itu, dalam sedang mencari yang baik ataupun menghindari yang buruk dalam segala aktivitas kita. Dalam ibadah, dalam apapun itu kita iktimat sama Allah. Ya. Sholat pun kita memohon Allah agar kita sholat. Jangan berkeyakinan bahwa saya sholat ya karena saya ini baik gitu loh. Nah itu kalau keyakinan seperti itu juga muskilah. Kita sholat tapi kita serahkan, semoga Allah menerimanya, semoga Allah. Makanya kata Imam Ghazali itu, kalau kita selesai sholat itu yang pertama kali harus kita rasakan adalah alhamdulillah, Allah masih menjadikan kita orang yang sholat. Kalau tidak dan kita mati, kita ahli neraka karena bukan lagi ahli sholat. Jadi setelah sholat itu bukan, wah sholat saya tadi sudah khusyuk, insya Allah itu sholat yang diterima. Tapi alhamdulillah masih dijadikan hamba Allah yang sholat. Nah, seperti itu namanya tawakal. Min umuri dunia wal akhirah ma'a akhdi bi asbab, ya harus mengambil sebab. Tawakal itu hati bersandar kepada Allah tapi disertai mengambil sebab. Kalau tidak disertai mengambil sebab namanya tawakul. Kalau tawakul pakai tasydid ini artinya obat hati ini. Tapi kalau tawakul ini maksiat. Saya bersandar sama Allah, saya di rumah terus, nggak belajar, nggak bekerja. Nah, itu tawakul namanya. Itu maksiat. Itu tidak boleh. Seperti itu. Aksamuhu tawakkul 'ala Allah fi jalbil manafi', at-tawakkul 'ala Allah fi daf'il madar, at-tawakkul 'ala Allah fi hifdhin ni'am wa bulughil maqasid. Bersandar kepada Allah dalam mendapatkan kebaikan, bersandar kepada Allah dalam berlindung dari bahaya, bersandar kepada Allah agar menjaga nikmat dan mewujudkan cita-citanya. Jadi ini penting ya. Kita dulu sering dengar istilah gini pas saya santri. Nggak tahu antum sering dengar atau enggak. Jadi usaha kemudian tawakal. Itu tidak betul. Berarti kan pas kita usaha itu kita bersandar dengan siapa? Belajar, usaha, bekerja. Kemudian pakai kata kemudian tuh, pakai thumma. Jangan lupa bertawakal. Serahkan pada Allah. Itu tidak betul. Berarti ketika kita usaha bersandar kepada siapa? Skill. Ketika kita belajar bersandar kepada siapa? Otak. Ketika kita ikhtiar bersandar kepada siapa? Kekuatan. Itu nggak betul. Tawakal, iktimat, bersandarnya hati kepada Allah itu setiap saat sambil ikhtiar, tapi hati kita selalu bersandar kepada Allah. Bahkan di tengah usaha itu bersandarnya kepada Allah. Jadi istilah usaha kemudian serahkan itu nggak betul. Itu ada pembelokan definisi, ada pembelokan keyakinan. Ya tentu saya yakin itu nggak disengaja ya, ketidaktahuan, bukan karena ada tujuan yang tersembunyi terus niatnya buruk, enggak, tapi itu tidak betul. Tawakal itu setiap detik. Bahkan dalam kita sekarang ngajar, kalian menulis, hati kita harus bersandar. Allah lah yang menggerakkan lisan kita, Allah lah yang memberi taufik di tulisan kita.
Kita ini hanya menjalankan syariat ikhtiar, karena ikhtiar itu disuruh. Ikhtiar itu termasuk fi'lut ta'at. Kalau kita nggak ikhtiar, kita melakukan maksiat, dan maksiat itu mengotori hati juga. Jadi kita ini melakukan ikhtiar karena itu ketaatan, tapi kita di hati kita selalu menyandarkan ikhtiar kita. Ya Allah berikan keberkahan, ya Allah luruskanlah, ya Allah perbaikilah, ya Allah berilah kekuatan, ya Allah berilah kemudahan, ya Allah luruskanlah, ya Allah tunjukkan jalan yang benar, ya Allah jangan melencengkan niat saya. Jadi tawakal itu setiap saat, tapi anggota tubuh kita aktivitas ikhtiar, karena tawakal itu adalah aktivitas hati. Sementara ikhtiar aktivitas fisik, nggak ada pertentangan, bisa bareng seperti itu. Jadi ini penting sekali. Fadilah tawakal itu apa? Fadilah tawakal adalah al-istijabatu li amrillah, menaati perintah Allah. Sababun li mahabbatillah, sebab kita dicintai Allah. Istirahatul qalbi, lah ini yang penting. Kalau fadilah ini semua makom itu memiliki fadilah yang sama. Perintah Allah tawakal, ya kita tawakal, jelas. Tapi ini istirahatul qalbi, hati itu jadi tenang kalau kita tawakal itu, dalam segala hal, dalam setiap saat. Jadi kita itu tenang, sudah kita serahkan. Jadi kita itu, jadi gini, manusia itu tabiatnya itu selalu pengen ada sandarannya. Manusia itu selalu mencari pelindung, selalu mencari Tuhan. Sampai orang ateis yang mengatakan nggak ada Tuhan, itu dia menuhankan, tapi menuhankan akalnya, menuhankan hawa nafsunya, atau menuhankan. Jadi tabiat manusia itu selalu pengen ada yang melindungi, selalu pengen ada yang mengayomi, selalu pengen ada yang dijadikan sandaran hidup. Itu tabiat manusia. Lah, ada yang menjadikan sandarannya ketika susah, pohon. Ada yang menjadikan sandarannya dalam segala hal, akal. Ada yang menjadikan sandarannya ular, nyembah ular. Ada yang menjadikan sandarannya sungai, laut, patung, hewan, berhala, sesama manusia. Misalkan menyembah Sai Baba yang di India itu. Ya, situ. Menyembah orang, tahu kan Sai Baba kan? Lah itu menyembah Sai Baba itu, yang bisa mengeluarkan gandum dari mulutnya dan emas itu disembah, orang menyembah orang. Jadi orang itu di hati kecilnya itu selalu menyandarkan dirinya itu ke sandaran. Tabiatnya gitu. Lah kita ini menyandarkan kepada Allah. Jangan itu hanya sebagai syiar atau sebagai hafalan, tapi betul-betul setiap saat kita sadarkan kepada Allah, maka akan menghasilkan ketenangan hati yang luar biasa. Jikalau semua kita serahkan Allah, nggak akan ada takut, ada ini, seperti itu. Kemudian masalah ini faidah, maksudnya apa perbedaan tawakul dan tawakul? Kalau tawakul itu maksiat, fasik, ya, seperti itu, dosa. Tawakul ini ibadah yang luar biasa besar. Hari ini kita baca satu kitab saja. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.